Katanya Ustaz bacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya. Tapi kenyataannya ada orang yang dapat ujian sampai depresi, sampai bunuh diri, bahkan sampai murtad, na'udzubillah. Kalau begitu bertentangan dong dengan ayat ini. Kronologis ceritanya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam dirimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kau akan tetap dihisab, dihitung oleh Allah. Itu ayat sebelumnya. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, atau kau diam saja, kau tetap akan dihisab, dihitung. Waktu ayat ini turun, sahabat Nabi datang. Kami nggak sanggup hidup kalau begitu ya Rasulullah. Misalnya kami diam aja, ngelihat orang pakai besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Ngelihat orang ganteng, istrinya biasa aja, melihat orang biasa, istrinya cantik. Lalu dalam hati kami, ini jangan-jangan pakai pelet. Kami nggak ngomong. Masa yang terlintas di hati kami juga akan dihisab, dihitung? Kalau begitu kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat. Bunyi ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksud ayat itu, kalau kamu nyatakan di mulut kamu, maka dicatat dosa. Tapi kalau hanya terlintas di hati sekali lintasan dan kamu segera beristighfar, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Itulah makna ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya jangan memahami ayat Quran baca terjemah. Pertanyaan Bapak tadi bagus, karena banyak orang dibacanya ayat itu lalu dicocokkan. Nama ilmunya cocokologi. Adapun orang yang bunuh diri karena tidak kuat dengan ujian kehidupan, itu bukan salah Allah lalu dikaitkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesalahan dia di mana? Kesalahan dia tadi dalam 5 poin yang ditanyakan Ustaz Juli. Kesalahan dia yang pertama adalah tidak ilmu yang benar. Kalau ilmu dia benar, maka ujung ayat itu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang diri, sakit mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, masa kering berkepanjangan, musibah, wa basyiris, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya bunuh diri itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Dengan penuh kesadaran dia ambil pisau, dia tusukkan ke jantungnya, lalu dia mati. Maka orang yang membunuh dirinya dengan mengunjamkan pisau ke jantungnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya, mengunjamkan api neraka ke jantungnya selamanya. Orang yang terjun na'udzubillah dari gedung yang tinggi, saking gak tahannya lagi dengan hidup, terjun dia, maka dia akan khalidan mukhallada fiha abada, terjun dari atas jurang neraka, masuk ke api neraka, naik lagi. Kenapa? Karena dia tidak dengan ilmu yang benar. Makanya gak ada jalan lain untuk keluar dari masalah ini, ngaji. Makanya setiap daerah saya nanya, gimana? Ada gak pengajian? Gimana Pak? Di Qatar ini ada nggak pengajian? Oh, banyak sekali Pak Ustadz. Setiap komunitas, setiap paguyuban, setiap persaudaraan, kekeluargaan ada pengajian. Malah saking bingung saking banyaknya pengajian. Nah, maka bersyukur kita nikmat, ada pekerjaan, ada pengajian, tinggal diamalkan. Insya Allah Allah beri kekuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Demikian Allah.